Di dalam sistem manajemen, baik ISO 9001 maupun sistem manajemen lainnya, kita seringkali mengenal istilah tindakan perbaikan atau corrective action, tindakan pencegahan, atau tindakan peningkatan, improvement. Namun seringkali kita suka dibingungkan dengan ketiga istilah ini. Apa perbedaan tindakan perbaikan, apa perbedaan tindakan pencegahan, dan apa perbedaan tindakan peningkatan. Oleh karena itu, yuk kita coba saksikan apa perbedaan dari ketiga alat manajemen ini dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita bicara tentang tindakan perbaikan, sekarang kita coba bicara masalah yang sering terjadi di perusahaan. Kenapa masalah sering terulang? Kenapa masalah di tempat saya tidak kunjung terselesaikan? Saya mencoba mensamerikan ke dalam 4 penyebab utama. Yang pertama adalah pola pikir yang keliru. Ketika kita melakukan tindakan perbaikan, kita seringkali terfokus mencari siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab. Akibatnya, ketika ada masalah, spiritnya jadi mencari siapa yang salah. Di satu sisi yang lain, spiritnya adalah bagaimana excuse supaya kita tidak disalahkan. Akibatnya, proses problem solving tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, proses problem solving lebih bersifat saling salahkan, saling menyalahkan, dan saling menjawab untuk menyatakan bahwa saya tidak salah. Oleh karena itu, di dalam analisa masalah, mindset pertama kita harus selalu berpikir bahwa kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari apa yang menyebabkan suatu masalah. Kita melakukan analisa dengan pendekatan ilmiah, bukan pendekatan mencari siapa yang salah. Kemudian yang kedua, masalah seringkali hanya sekedar didiskusikan, tidak dibahas hingga tuntas. Diskusi masalah, kemudian ditutup diskusinya tanpa menetapkan langkah berikutnya. Akhirnya seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berpikiran atau kita sering menjadi curiga. Jangan-jangan kasus ini dibuat untuk menutup kasus yang lain atau kasus ditutup dengan kasus yang lain. Kemudian masalah ketiga, ya kita hanya melakukan koreksi terhadap masalah. Kita hanya memadamkan apinya saja. Setelah apinya padam, kemudian masalah dilupakan. Misalkan terjadi kebakaran, kebakarannya dipadamkan, kemudian masalahnya dilupakan karena kebakarannya sudah terselesaikan. Masalah keempat, seringkali kita menyelesaikan masalah itu dengan ceramah motivasi, bukan menggunakan pendekatan problem solving. Poin 4 ini terkait dengan poin 1, mindset yang keliru, bahwa kesalahan itu terjadi karena orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, timbullah penyelesaian masalah dengan konsep ceramah motivasi supaya orang tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau kita bicara masalah, kenapa masalah tidak terselesaikan, kenapa masalah sering terulang, inilah 4 penyebab utama kenapa masalah tidak terselesaikan. Kembali ke topik sebelumnya mengenai corrective action. Corrective action itu dibuat untuk menyelesaikan masalah supaya tidak terulang. Sekarang kita coba masuk membahas tentang corrective action. Sebelum membahas tentang corrective action, kita akan belajar apa yang namanya correction dan apa yang namanya corrective action. 2 hal yang berbeda. Correction itu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan masalah. Masalahnya memang hilang, tapi bisa terulang karena kita tidak melakukan perbaikan hingga ke akar masalah. Correction ini seringkali dikatakan sebagai tindakan reaktif terhadap masalah yang terjadi. Tujuannya supaya masalah itu tidak membesar dan cepat terselesaikan. Tapi sifatnya hanya menghilangkan masalah, tapi tidak menghilangkan penyebabnya. Masalah bisa terulang karena penyebabnya tidak diselesaikan. Kita coba lihat contoh berikut ini.
Misalnya, ketika kita sakit, kita minum obat. Dengan kita minum obat, sakit kita sembuh. Namun, bisa terjadi sakit lagi kalau kita tidak mengkoreksi penyebabnya. Sakit mah, minum obat, sakit mah hilang. Contoh lain, kebakaran. Ketika terjadi kebakaran, kita memadamkan api. Masalahnya kebakaran dipadamkan sehingga kebakarannya hilang. Kebakarannya padam. Nah, ini yang disebut dengan tindakan correction. Kemudian ya contoh lain ya, salah kirim barang. Nah, kemudian kita koreksi, kita kirim ulang. Dengan kita kirim ulang berarti masalahnya terselesaikan. Tapi bisa terulang karena kita tidak menghilangkan akar penyebabnya. Suatu saat kita bisa saja melakukan salah kirim barang lagi karena masalah utamanya penyebabnya kita tidak koreksi. Jadi yang dimaksud dengan correction adalah tindakan untuk menghilangkan masalah, namun belum menghilangkan penyebab masalah. Sekarang kita berlanjut apa yang harus dilakukan setelah kita melakukan tindakan koreksi. Seperti tadi dikatakan, bahwa tindakan koreksi itu hanya menghilangkan masalah. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus melanjutkan hingga menganalisa penyebab sehingga masalah tidak terulang. Nah, itulah yang disebut dengan korektif atau corrective action. Jadi definisi tindakan korektif adalah atau yang disebut corrective action, tindakan untuk mencegah terulang. Sekali lagi ya, tindakan untuk mencegah terulang. Jadi nantinya masalah tersebut tidak akan terulang. Itulah fungsi dari corrective action. Supaya tidak terulang, maka kita harus melakukan tindakan terhadap penyebab masalah. Kita mengendalikan penyebab masalah sehingga masalahnya tidak terulang. Karena perbaikan sudah dilakukan terhadap penyebab, maka masalahnya tidak akan terulang. Itulah yang dimaksud dengan corrective action. Sekarang kita coba lihat kasusnya. Tadi kasusnya adalah sakit mah. Kemudian kita minum obat mah. Sakitnya hilang. Nah, itu adalah tindakan correction. Selanjutnya, kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus melanjutkan hingga ke tindakan corrective action. Misalnya sakit mah. Penyebabnya apa? Makan tidak teratur. Oleh karena itu, kita melakukan tindakan corrective action dengan cara kita makan yang teratur. Dengan kita menghilangkan penyebabnya, maka masalah tersebut tidak akan terulang di masa depan. Contoh lain, masalah kebakaran. Penyebabnya kabel yang terlalu kecil, tidak sesuai kapasitas. Satu kabel kecil digunakan untuk lemari es, untuk kipas angin, untuk TV, dan untuk beberapa alat elektronik lainnya. Akibatnya terjadi beban berlebih pada kabel tersebut sehingga timbul panas dan akibatnya terjadilah kebakaran. Karena penyebabnya adalah kabel yang terlalu kecil, oleh karena itu kita lakukan tindakan perbaikan terhadap penyebab. Kita mengganti kabel sesuai kapasitas. Ketika kita sudah melakukan tindakan terhadap penyebab, maka masalah tersebut tidak akan terulang. Inilah yang dimaksud dengan corrective action. Contoh lainnya, masalah salah kirim barang. Penyebabnya adalah identitas barang yang tidak baik. Akibatnya orang salah ambil barang sehingga terjadilah salah kirim. Maka dilakukan perbaikan untuk menstandarisasi identitas barang sehingga identitas tersebut jelas. Atau bisa juga kita menggunakan barcode sehingga tidak akan terjadi kasus salah ambil barang. Ketika salah ambil barang tidak terjadi, maka masalah tersebut tidak akan terulang. Itulah yang dimaksud dengan corrective action. Jadi kalau kita melakukan corrective action dengan baik, maka masalah tidak akan terulang. Namun apakah cukup perusahaan itu memiliki corrective action? Tentunya tidak cukup. Karena corrective action masalahnya sudah terjadi, biaya sudah keluar. Oleh karena itulah perusahaan perlu juga menerapkan preventive action. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut tentang apa itu preventive action. Namun
sebelum kita masuk ke sana, ya saya akan mencoba mensummarikan correction dan corrective action. Jadi ketika terjadi masalah, apa yang perlu kita lakukan? Langkah awal tentunya kita harus menyelesaikan masalahnya. Seperti tadi, ketika kita sakit MAH, langkah pertama adalah kita minum obat untuk menyembuhkan penyakitnya dulu. Jadi kita lakukan tindakan sementara terhadap problem, minum obat, atau kalau kasus kebakaran padamkan api, atau yang dikenal dengan sistem correction. Jadi langkah awal lakukan dulu correction. Kemudian jangan berhenti sampai di correction. Kita harus melanjutkan hingga ke corrective action. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam corrective action? Saya menggambarkan 5 tahap dalam proses melakukan corrective action supaya kita bisa melakukan tindakan sampai ke akar masalah. Step pertama adalah identifikasi fakta masalah untuk memahami inti masalah. Misalkan saya sakit MAH, kemudian kita identifikasi kejadian apa yang menyebabkan kita sakit MAH. Nah, ternyata beberapa hari terakhir kita sering makan terlambat. Nah, itulah yang menjadi fakta masalahnya. Jadi sebenarnya masalah utamanya bukan sakit MAH, tapi makan terlambat. Kemudian setelah kita memahami inti masalah yang tadi ya, makan terlambat, maka kita melakukan tindakan perbaikan terhadap inti masalahnya, masalah makan terlambat, sehingga tidak terulang, sehingga sakit MAH-nya tidak terulang. Itulah proses di dalam pelaksanaan corrective action. Contoh lain, terjadi kebakaran, kemudian kita identifikasi masalah, kita lihat, oh ternyata ada bekas terbakar di kabel, kemudian kita identifikasi fakta proses, kemudian setelah itu kita melihat, oh ternyata kabel ini digunakan untuk beberapa part elektronik. Ya, kemudian kita tahu bahwa, oh ya ternyata over beban. Nah, dari situ kemudian kita lakukan tindakan perbaikan terhadap penyebab pasti. Jadi tahapan di dalam analisa masalah, ya tahapan pertama adalah identifikasi fakta masalah sampai ketemu inti masalah, kemudian identifikasi fakta proses sampai ketemu penyebab pasti, baru setelah itu kita melakukan perbaikan terhadap penyebab pasti. Kemudian setelah kita melakukan perbaikan, kita harus melakukan evaluasi apakah tindakan perbaikan kita sudah efektif atau belum. Nah, kalau sudah efektif baru kita lakukan standarisasi. Nah, itulah tahapan yang diperlukan di dalam melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan hingga ke akar masalah, sehingga masalahnya tidak terulang. Nah, inilah definisi tentang corrective action dan bagaimana proses corrective action dilakukan sehingga masalah tidak terulang. Sekarang kita akan coba bicara tentang studi kasus corrective action. Misalnya begini, ada problem bagian delivery dikomplain karena jumlah barang yang dikirim tidak sesuai surat jalan. Kemudian kita melakukan corrective action, mengirim produk yang kurang supaya sesuai dengan surat jalan. Nah, menurut teman-teman, apakah tindakan corrective action ini sudah tepat? Nah, coba dipikirkan selama 10 detik, apakah tindakan corrective action tersebut sudah tepat? Tindakan perbaikan tersebut tidak tepat karena mengirim produk yang kurang adalah correction terhadap problem. Tadi barang yang dikirim tidak sesuai, kemudian dikirim barang yang kurang. Nah, itu adalah tindakan correction. Belum tindakan corrective action karena kita belum melihat penyebabnya, kemudian melakukan tindakan perbaikan terhadap penyebabnya. Kemudian sekarang kita akan coba lihat ya, kasus berikutnya. Terjadi kecelakaan di produksi. Pekerja terluka di kepala karena kejatuhan benda. Kemudian corrective action yang dilakukan oleh perusahaan, pekerja yang tidak menggunakan helmet diberi sanksi keras berupa denda bagi yang tidak menggunakan helmet.
Ya, tujuannya tentu saja untuk memastikan orang menggunakan helmet. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan orang untuk menggunakan helmet. Nah, dari sini coba teman-teman analisa apakah tindakan corrective action ini sudah tepat atau belum. Ya, saya akan memberikan waktu 10 detik untuk teman-teman menjawab sebelum kita membahas kasus ini. Oke, sekarang kita coba bahas. Tindakan memberikan sanksi keras berupa denda bagi yang tidak menggunakan helmet itu kurang tepat. Kenapa? Karena kita fokusnya ke helmet, sedangkan helmet itu adalah APD. APD itu tidak bisa mencegah terjadinya kecelakaan, tapi bisa mengurangi risiko ketika ada benda yang terjatuh tidak menimpa kepala tapi menimpa helmet. Tapi kalau kita perhatikan dengan lebih detail, sebenarnya masalah utama adalah ada benda terjatuh. Bagaimana jika benda tersebut mengenai badan misalkan atau mengenai kaki? Maka akan terjadi kecelakaan. Jadi kasus di sini masalahnya lebih tepatnya adalah masalah benda jatuh. Tidak pakai helmet memang bisa mengurangi resiko, tapi masalah inti yang ada di dalam kasus ini adalah kenapa benda sampai jatuh. Sehingga tindakan perbaikan harus dilakukan untuk menganalisa kenapa benda jatuh dan perbaikan terhadap penyebab benda tersebut jatuh. Nah, itulah yang dimaksud dengan corrective action. Sekarang kita coba lihat kasus berikutnya. Reject pada tanggal 5 Agustus melonjak menjadi 20%. Biasanya 5%, kemudian melonjak jadi 20%. Kemudian corrective action yang dilakukan adalah dipelajari, kemudian terjadi analisa bahwa tekanan mesin pada tanggal 5 Agustus itu masih kurang. Tekanan mesin inilah yang mengakibatkan defect. Kemudian dianalisa ternyata tekanan mesin kurang itu karena terjadi kebocoran pada pipa. Ya, kemudian pipanya diperbaiki. Nah, menurut teman-teman apakah tindakan perbaikan ini sudah tepat? Silakan teman-teman mencoba menjawab dan saya akan memberikan waktu 10 detik sebelum kita membahas kasus ini. Oke, kita bahas kasusnya. Jadi, analisa ini kurang tepat. Jadi, kebocoran pipa itu adalah fakta. Oleh karena itu, di awal tadi, ya saya menyebutkan ketika ada masalah, kita melakukan identifikasi fakta terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita analisa penyebabnya apa. Kita menyimpulkan penyebabnya apa. Jadi, reject pada tanggal 5 Agustus yang melonjak tinggi, pada saat kita analisa faktanya, ternyata kita temukan tekanan mesinnya berkurang. Kemudian kita temukan fakta lanjutan bahwa terjadi kebocoran pada pipa. Jadi kebocoran pada pipa itu adalah fakta. Oleh karena itu masalah intinya adalah kebocoran pada pipa. Kemudian kita mencoba menganalisa kenapa pipanya tersebut bocor. Baru kemudian kita melakukan tindakan perbaikan terhadap penyebab. Sekali lagi, tindakan perbaikan terhadap penyebab kenapa pipanya bocor. Ketika perusahaan sudah melakukan analisa dengan baik seperti ini, maka masalah yang terjadi tidak akan terulang. Sehingga perusahaan itu bisa bekerja dengan bebas masalah. Sehingga perusahaan itu tidak terjebak di manajemen pemadam kebakaran yang sehari-hari sibuk membereskan masalah-masalah yang sering terulang. Itulah fungsi daripada corrective action. Namun corrective action masih memiliki kelemahan, yaitu masalahnya sudah terjadi, kecelakaan sudah terjadi, uang sudah terlanjur keluar, barang sudah terlanjur reject. Oleh karena itulah ilmu berkembang, ya kita berangkat dari menganalisa masalah, penyebab masalah sehingga tidak terulang, arah prevention, mencegah masalah terulang. Sekarang kita coba bahas tentang preventive action. Jadi mutu pun berevolusi. Analisa
atau sistem manajemen berevolusi ya, dari tindakan perbaikan berevolusi ke tindakan pencegahan. Apa bedanya tindakan perbaikan versus tindakan pencegahan? Yuk kita coba perhatikan perbedaannya apa. Jadi kalau tindakan perbaikan itu setelah ada masalah. Setelah ada masalah, seperti ilmu tadi yang kita sampaikan, lakukan koreksi, kemudian lakukan corrective action, tindakan perbaikan. Atau kalau dalam siklus PDCA, itu dilakukan di check action, tindakan yang dilakukan setelah terjadi masalah. Ilmu manajemen berkembang, bagaimana caranya supaya masalah tersebut tidak terjadi, sehingga tindakan perbaikan tersebut itu dialihkan ke depan sebelum terjadi masalah. Nah, itulah yang disebut dengan preventive action. Karena sifatnya mencegah, jadinya preventive action dilakukan sebelum do. Jadi ada di area plan di dalam PDCA. Lalu tindakan pencegahannya dilakukan terhadap apa? Terhadap potensi masalah. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasi apa saja potensi masalah yang mungkin terjadi. Kemudian kita melakukan tindakan untuk mencegah potensi masalah tersebut berkembang menjadi masalah. Itulah yang dimaksud dengan preventive action. Dengan berkembangnya ilmu manajemen, orang sekarang jadi mulai lebih peduli terhadap perencanaan. Ya, kalau misalkan perencanaan kita lemah, akibatnya perusahaan itu sibuk dengan proses menyelesaikan masalah. Akibatnya biayanya jadi naik. Ya, biaya internal failure-nya naik, biaya yang timbul akibat kesalahan internal maupun biaya yang timbul akibat penyelesaian masalah yang sudah terlanjur keluar. Misalnya customer sudah terlanjur menerima barang defect. Ya, misalnya customer sudah terlanjur komplain, bahkan komplain ke dalam media sosial. Nah, ini cost-nya ini akan menjadi tinggi. Perbaikan terhadap masalah itu menjadi tinggi. Oleh karena itu, ilmu manajemen berkembang, bagaimana kita menekan kesalahan dengan cara melakukan prevention yang lebih baik. Nah, sehingga budget preventionnya itu dinaikkan. Nah, dengan prevention yang lebih baik, ya maka masalah akan turun. Ya, sehingga cost-nya akan turun. Cost untuk mengatasi masalah akan turun. Nah, sehingga secara total cost-nya akan turun. Inilah yang dimaksud dengan tindakan preventif dan apa gunanya tindakan preventif. Sehingga masalah bisa turun, waktu juga bisa digunakan untuk mengerjakan hal yang lebih produktif. Daripada menyelesaikan masalah, lebih baik kita melakukan tindakan inovatif lainnya. Cost pun akan menjadi lebih efisien karena kesalahannya sudah berkurang. Itulah yang disebut dengan preventive action. Lalu apa sih atau bagaimana cara menerapkan preventive action? Ada ilmu-ilmu yang berkembang untuk supaya kita bisa melakukan tindakan preventif yang lebih baik. Ilmu-ilmu ini terkait dengan ilmu risk management. Ya, jadi ada misalkan risk management system. Ya, bagaimana kita membuat sistem anti salah. Kemudian ada risk management strategik. Ketika kita punya target, kita evaluasi. Apa sih hambatan-hambatan atau possibility masalah yang bisa menghambat kita mencapai strategi, mencapai target. Kemudian dalam hal produksi ada yang namanya failure mode effect analysis. Nah, itulah risk management yang terkait dengan mutu. Lalu bagaimana dengan safety? Kita mengenal ada namanya risk management K3 atau dikenal dengan istilah HIRA-DC. Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Control. Kemudian dengan lingkungan, kita kenal namanya identifikasi aspek dampak lingkungan. Ya, ketika kita dapat bisnis, kita kenal istilahnya feasibility study dan seterusnya. Nah, ilmu-ilmu inilah yang harus dijalankan di perusahaan supaya perusahaan itu bisa terhindar dari masalah. Namun, saat tindakan preventif kita gagal, kita pun harus tetap melakukan tindakan corrective action supaya tidak terulang. Jadi bukan artinya corrective action menjadi hilang, ya ini tidak juga. Tapi ketika preventif gagal, kita ada satu tindakan lagi
yaitu corrective action supaya kita tidak hanya sekedar memadamkan api, tapi kita menganalisa supaya masalah tersebut tidak terulang. Nah, itulah perbedaan antara preventif dan corrective action. Dua-duanya harus dilakukan. Yang terbaik adalah di preventif, sehingga masalah kita bisa berkurang. Namun ketika terjadi, ya kita harus melakukan corrective action. Jadi itulah perbedaan antara preventif dan corrective action. Ya, kemudian kita bicara lagi, ya apa bedanya tindakan perbaikan dengan tindakan improvement? Nah, seringkali orang menerjemahkan tindakan improvement itu perbaikan. Ya, namun saya menyarankan tidak dicampur aduk. Tindakan perbaikan atau corrective action itu terhadap problems. Sedangkan tindakan improvement itu adalah meningkatkan level perusahaan, ya menuju ke level baru, menuju ke tingkatan kinerja baru. Misalnya, penjualan kita biasanya stabil di angka misalkan 1 miliar, 1,5 miliar. Namun suatu saat terjadi penurunan. Nah, itu kita harus melakukan tindakan corrective action. Namun ketika kita ingin meningkatkan penjualan kita dari 1 sampai 1,5 kemudian menuju ke 2 miliar, itulah kita perlu melakukan improvement. Nah, itulah perbedaan antara corrective action versus improvement. Saya memberikan gambar di sini, ini adalah trilogi Juran. Ini untuk menjelaskan apa sih bedanya corrective action versus improvement. Ya, misalkan di sini, tadinya pencapaian quality kita ada di daerah sini. Kemudian suatu saat reject-nya meningkat. Nah, itulah area untuk corrective action. Atau kalau di statistik kita kenal dengan istilah ketidakstabilan. Ada faktor pencetus yang mengakibatkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, kita harus mengidentifikasi apa itu faktor pencetusnya, ya kemudian kita mengendalikan faktor pencetusnya sehingga tidak terulang. Sehingga proses kita bisa ada di area kestabilan yang sudah biasa kita capai. Ini yang dikenal dengan istilah corrective action. Lalu kalau yang namanya improvement itu kita masuk ke zona baru. Ya, kita masuk ke zona baru yang belum pernah kita capai sebelumnya. Nah, inilah yang disebut dengan improvement. Nah, kalau improvement itu pasti harus melewati suatu proses innovation. Ya, jadi tidak bisa kita mengerjakan rutin tapi mengharapkan dapat hasil yang lebih baik. Harus ada proses innovation, harus ada proses perubahan yang membawa kita ke zona baru. Nah, itulah yang disebut dengan improvement. Ya, jadi perusahaan itu tidak cukup hanya punya preventif, tapi perusahaan juga harus ada improvement untuk membantu perusahaan masuk ke zona baru. Nah, itu perbedaan antara tindakan corrective action terhadap tindakan peningkatan. Sekarang kita akan coba lihat 3 sisi. Ya, tadi ada bicara tindakan corrective action, tindakan pencegahan, dan tindakan peningkatan. Apa perbedaannya? Jadi kalau sudah menjadi problem, nah itu kita perlu menggunakan ilmu corrective action. Nah, corrective action itu ada di daerah CA, di dalam siklus PDCA. Nah, corrective action itu dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab masalah supaya tidak terulang. Jadi kalau sudah menjadi problem, ilmu yang kita gunakan adalah ilmu corrective action. Tapi kalau belum menjadi problem, ya kalau belum menjadi problem, kita melihat ada potensi problem, ya kemudian kita melakukan tindakan, itu namanya preventive action. Jadi ada potensi problem, kita lakukan tindakan, itu adalah preventive action. Ilmu preventive action ada di area plan dalam siklus PDCA. Mencegah masalah supaya keseharian atau do-nya kita bebas dari masalah. Jadi organisasi itu nantinya tidak akan sibuk dengan manajemen pemadam kebakaran. Organisasi itu tidak akan sibuk dengan memadamkan api. Nah, kalau misalkan masalah sudah berkurang, maka organisasi bisa menggunakan waktunya untuk melakukan pekerjaan produktif. Ya, pekerjaan produktif misalkan melakukan innovation dan lain halnya.
Jadi dengan kita menerapkan preventive action, ya kita bisa mengalihkan waktu non-produktif kita, waktu untuk menyelesaikan masalah, diganti ke waktu produktif. Ya, melakukan improvement atau melakukan kegiatan produktif lainnya. Nah, preventive action itu dikenal dengan istilah risk management. Nah, itulah ilmu yang berkembang sekarang. Lalu apa bedanya dengan improvement? Improvement itu adalah masuk ke zona baru. Nah, improvement pun ada di daerah plan. Ya, bagaimana kita membuat suatu program innovation untuk mencapai level yang baru. Ya, untuk mencapai kinerja yang baru. Nah, itulah yang disebut dengan improvement. Nah, strategi di improvement ini adalah inovasi, melakukan perubahan dari yang biasa kita lakukan. Misalnya, ya dulu kita lakukan training terhadap orang baru itu dengan sistem tatap muka. Akhirnya kita menghabiskan waktu untuk melakukan training kepada orang baru, di mana orang barunya ada terus. Ya, kemudian sekarang berkembang bagaimana kita bisa lebih efektif dalam memberikan training terhadap karyawan baru. Ya, caranya adalah dengan sistem online training. Jadi karyawan baru disuruh menonton video. Nah, kemudian setelah mereka menonton, disuruh menyimpulkan, baru kemudian berdiskusi. Nah, sehingga waktunya menjadi lebih efektif. Nah, ini contoh yang sifatnya improvement. Artinya ada suatu innovation, ada sesuatu yang baru yang dilakukan di company, yang dilakukan di individu untuk mencapai level yang lebih baik, untuk masuk ke zona baru, untuk masuk ke kinerja yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan improvement. Jadi ini adalah kesimpulan akhirnya. Perusahaan pertama-tama harus lebih fokus ke prevention, ya, membuat sistem anti salah, sehingga operasional sehari-hari bebas atau minim masalah. Ilmu untuk preventive action itu adalah risk management, ya, mengendalikan potensi masalah dan menangkap peluang di masa depan. Artinya perusahaan itu harus disiapkan sehingga ketika terjadi peluang, perusahaan tersebut siap untuk menangkap peluang tersebut. Dengan kita fokus ke prevention, maka masalah akan berkurang. Ya, jika masalah operasional sehari-hari sudah berkurang, ya bukan artinya kemudian organisasi menjadi santai, ya, tapi organisasi perlu melakukan tindakan innovation. Ya, kita perlu melakukan perubahan, perlu melakukan improvement. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa naik ke level baru, supaya kita bisa masuk ke kinerja baru. Atau kita masuk ke kinerja yang lebih baik, supaya kita siap menghadapi persaingan yang semakin ketat, persaingan global yang semakin luar biasa. Oleh karena itu, ya perusahaan perlu melakukan improvement. Caranya melakukan monitoring terhadap perkembangan zaman dan melakukan tindakan persiapan, melakukan tindakan inovasi supaya bisa masuk ke zona baru. Namun ketika kita sudah menerapkan ini prevention, ya tapi masih terjadi problems, nah kita harus tetap menggunakan ilmu corrective action-nya sehingga masalah tersebut tidak terulang. Semoga penjelasan tentang corrective action, preventive action versus improvement bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, ya bagaimana seharusnya saya bekerja, ya bagaimana seharusnya company bekerja, ya sehingga company itu bisa bersaing di dalam persaingan global. Salam improvement. There is always room for improvement.